Syahadat ya. Syahadat yang menjadi dasar pemahaman kita juga bertingkat-tingkat sebenarnya. Ada tingkatannya syahadat itu ya. Seperti yang pernah saya uraikan ya. Mengenai syahadat-syahadat itu. Bertingkat-tingkat semuanya. Maksudnya jangan kita bingung kok banyak sekali syahadat itu begitu ya. Nah itu semua itu bertingkat-tingkat ya semua ya. Terus sembahyang. Sembahyang juga punya tingkatan ya. Ada sembahyang secara putus ya. Putus-putus maksudnya contoh zuhur asar ya, putus ya. Terlebih-lebih isya sampai subuh sepanjang malam putusnya ya. Nah itu. Ada juga sholat yang tiada berkeputusan ya, walau sembus napas sedenyut jantung ya. Itu namanya sholat doim. Sholat daim ya, daimun ya, begitu. Puasa juga bertingkat-tingkat ya. Ada puasa jiwa juga ya. Jiwa kita yang puasa, bukan jasad yang puasa ya. Bukan jasad yang puasa. Kalau jasad yang puasa menahan lapar ya, haus dahaga. Tapi kalau jiwa kita yang puasa menahan diri dari segala macam pikiran yang tidak baik ya, menahan diri dari segala hal perbuatan yang tercela juga. Nah, seperti itu dalam artinya pikiran juga jangan sampai ada pemikiran-pemikiran kita yang kurang baik begitu. Maka bersihkanlah jiwa dan raga kita, maksudnya supaya suci, bersih ya. Seperti awal mulanya kita, fitrahnya manusia pada dasarnya adalah suci sebenarnya ya. Zakat juga bertingkat-tingkat ya. Penyerahan yang mutlak sebenarnya ya. Itu penyerahan yang secara mutlak hanyalah kepada Allah sebenarnya ya. Haji juga punya tingkatan ya. Nah itu haji punya tingkatan ya. Kiblatnya pun berbeda sebenarnya. Nah itu kiblatnya kita itu yang sebenarnya adalah kalbu kita sebenarnya, hati kita sebenarnya ya. Maka disebut kalbu mukminin baitur rahim. Hati yang bersih, hati yang suci. Nah itu sebenarnya itu tujuan kita. Sebenarnya haji tujuan kita, hati tujuan kita sebenarnya ya. Maka ya, kalau kita paham urutan kejadian ya, serba 4 itu, serba 4 ya, yang biasa disebut opat sedulur ya. Kalau bahasa Jawa Baratnya opat sedulur kalima pancer eta Bang Rajun. Nah itu sebenarnya. Maka kita harus pahami yang serba 4 itu, 4 kejadian. Terutama ya dari zat, sifat, asma dan af'al, roh, nyawa, hati dan jasad. 4 juga. Pikiran, akal, daya dan nafsu, sperma, opa, darah dan daging. Mani, manika, madi dan mazi, alam rahasia, alam masalah, alam ijazan dan alam insan. Mim, hamim, dal, Muhammad bunyinya. Alif, lam, lam, ha. Allah bunyinya. 4 semua ya. Saraba 4 itu yang pernah saya uraikan ya. Yang pernah saya keluarkan di konten-konten yang lalu, maksudnya itu dipahami. Barang siapa yang mengetahui urutan kejadian dirinya ya, sama dengan orang yang berhaji. Bukan kita melarang orang pergi ke haji. Disitulah tempat kita melihat kebesarannya Allah melalui ciptaannya Ibrahim dan Ismail ya. Nah itu, disitulah tempat kita melihat kebesarannya Allah sebenarnya. Kita harus lihat kebesarannya Allah di sana yang diperagakan di dalam dirinya manusia. Nah itu semua merupakan sindiran ya. Itu semua merupakan kinayah di dalam diri. Nah semua itu ada di dalam diri manusia. Apapun yang mau disebutkan ya ada pada diri manusia. Maka rahasia Allah saja sudah ada di dalam diri manusia. Nah itu.
Agama juga punya tingkatan ya. Kenapa dikatakan agama punya tingkatan? Maka agama Hindu, Buddha, dan seterusnya sampai terakhirnya Islam ini dalam artinya punya tingkatan. Nah itu. Yang memegang pun para nabi-nabinya, para rasul-rasulnya Allah ya. Nah itu seperti Nabi Isa, Musa, Daud, Muhammad. Itu semua juga adalah nabi-nabinya Allah yang diperintahkan oleh Allah, yang dipercayai oleh Allah sebenarnya. Yaitu kitab juga punya tingkatan ya, itu Zabur, Taurat dan Injil ya. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Termasuk juga kepada suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada Adam, Sis dan Ibrahim. Nah itu semua adalah tingkatan-tingkatannya kitab maksudnya ya. Maka kumpulannya semua itu pada diri kita sebenarnya. Makanya kita mempelajari diri ya. Nah itu kumpulannya semua itu ada pada diri kita. Maka kitab itu adalah kita. Nah itu. Maka kitab yang bisa berkalam dan kitab yang bisa berjalan. Itu. Ingat itu semua adalah kinayah ya. Nah, itu sindiran ya. Yang ada pada diri manusia. Itu kita disindir tapi manusia itu tidak pernah mengerti bahwa dirinya itu adalah disindir sebenarnya. Semua yang ada pada bumi dan langit juga semua itu adalah sindiran, adalah kinayah semua sebenarnya ya. Maka marilah kita sama-sama makrifat diri, mengenal kepada diri ya, mempelajari diri ya, zahir dan batinnya kita harus tahu maksudnya. Begitu ya. Kita baca diri. Nah itu. Kita baca diri, baca kitab yang ada di dalam diri. Nah itu, agar manusia mengenal sejatinya diri, paham kepada dirinya. Nah itu, diri ya. Diri adalah agama, ya. Diri Allah itu adalah agama. Agama itu adalah agamanya Allah, bukan agamanya manusia, ya. Bukan agamanya Nabi Muhammad. Ya, agama itu adalah agamanya Allah. Nah itu, mana hak kita ya? Mana hak kita? Tidak ada selain Allah. Mana aku ya? Tidak ada sebenarnya selain Allah. Nah itu, mana dia yang disebut dengan huwa ya? Dia artinya huwallah, dia Allah. Tidak ada selain daripada Allah, kumpulnya maksudnya bernama-nama itu. Mana alam? Tidak ada sebenarnya ya selain Allah. Mana roh, nyawa, hati dan jasad? Tidak ada sebenarnya selain Allah. Nah itu, ingat tauhid ya. La mentiadakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu itu sebenarnya. Illallah, selain daripada Allah saja yang ada. Kumpulnya semua. Maka bismillah. Dengan nama Allah. Kumpulnya semua. Ilaha yang ada pada alam ini seisinya. Termasuk yang ada pada diri kita ya. Itu tidak ada sebenarnya selain Allah sebenarnya. Hanya Allah saja yang ada jadinya. Ya. Illa kecuali yang memastikan benar-benar tidak ada. Illa ya. Perhatikan kalimat harful ya. Illa. Itu menandakan segala-galanya itu sudah tidak ada sudah. Ya, kosong semuanya. Mustawa alal ar ya. Di alam kekosongan, alam tidak ada. Owang awung, alam yang tidak nyata ya. Nah itu. Hanya Allah saja yang ada, kumpulnya menjadi satu. Ahadnya, esanya, tunggalnya menjadi satu. Allah namanya, begitu. Allah ya.
Hanya Allah saja yang ahad. Esa dengan sendirinya, ya. Laisa kamislihi syai'un. Nah itu, jangan dibanding-banding ya, jangan ditunjuk-tunjuk ya. Nah itu, kalau ditunjuk dia akan bernama-nama, maka Allah itu tidak bisa ditunjuk. Nah itu. Ada kata kul huwallahu ahad ya, dia Allah yang esa ya. Hu ahad, dia yang esa dengan sendirinya. Allah saja berarti yang esa dengan sendirinya ya. Allah saja berarti tidak ada lainnya. Begitu. Nah, tetapi manusia itu kok ada? Kenyataannya ya. Kenyataannya kok manusia itu ada? Kok pepohonan itu ada? Kok binatang itu ada? Kok ikan itu ada? Kok semua itu ada? Kok dikatakan tidak ada? Ya. Tiadakan wujud lain selain daripada Allah. Tiadakan hidup lain selain daripada Allah. Tiadakan rasa lain selain daripada Allah. Berarti Allah yang hidup. Allah yang berwujud. Allah yang merasa. Nah itu. Maka tauhidkanlah semua itu menjadi satu. Allahus Samad ya. Allah tujuan kita. Akhir hidup kita hanya ke yang satu. Hanya ke yang tunggal. Maksudnya begini ya. Kita terlahir itu, kita datang itu dari Allah ya. Dari Allah untuk Allah dengan Allah. Innalillah itu ya. Awalnya kita dari Allah. Maka akhirnya kita akan kembali juga kepada Allah. Kepada yang satu itu. Nah itu. Maka suhudul kasrah fil wahdah ya. Yang banyak itu tetap satu juga sebenarnya. Itu karena awalnya dari satu, asalnya dari satu. Maka ia tetap akan kembali kepada yang satu itu. Begitu. Lam yalid ya. Allah itu tidak dua. Ya. Tidak tiga ya. Hanya satu-satunya. Ya. Satu-satunya. Esa dengan sendirinya Allah itu ya. Jangan katakan bahwa Allah itu banyak. Yang banyak itu adalah satu. Nah itu. Yang satu itu adalah banyak. Wadahnya yang banyak, tempatnya yang banyak. Tapi semua itu dibagikan hidup yang satu itu. Dibagikan wujud yang satu itu. Dibagikan rasa yang satu itu. Maksudnya begitu ya. Walam yakullahu ya. Walam yakullahu. Tidak ada siapapun yang mampu dan bisa menandingi keesaannya ya. Kebesarannya. Itu. Sehingga Allah itu meliputi sekalian alam. Itu. Membarengi manusia juga. Isi alam ya. Manusia itu isinya alam. Nah itu dibarengi ya. Dibarengi dengan hidup ya. Dibarengi dengan rasa ya. Nah itu. Allah serta pada diri. Nah itu Allah serta pada diri ya. Allah kuasa pada diri. Berarti kuasanya Allah ya. Allah berkehendak pada diri. Berarti kehendak Allah bukan kehendak kita ya. Allah mengetahui pada diri. Berarti pengetahuannya Allah. Bukan kita yang mampu dan bisa mengetahui ya. Allah hidup pada diri. Nah itu berarti hidupnya Allah bukan hidup kita. Allah mendengar pada diri. Berarti pendengarnya Allah bukan pendengar kita. Ya, bukan pendengarnya telinga ya. Allah melihat pada diri. Nah itu berarti Allah yang melihat ya. Bukan mata kita yang bisa melihat ya. Allah berkalam pada diri. Itu bukan mulut yang berkalam ya. Kalamnya Allah sebenarnya. Tidak ada kehendak manusia ya. Tidak ada kemampuannya manusia. Muhammad badan yang tiada daya. Ya, Muhammad itu badan yang tidak berdaya ya. Menjadi sifat wujud. Ya. Menjadi sifat ya. Ujung pandang. Ujung terakhirnya ya.
penglihatan. Tajali sudah nyata sudah Allah itu. Itu batas-batas kita memandang maksudnya ya. Ujung pandang, maka ada kata ujung pandang ya. Ujungnya pemandangan kita, batasnya pemandangan kita ya. Tajali sudah nyata, sudah nampak, sudah segala-galanya. Begitu. Maka Allah menciptakan segala sesuatu itu, semua itu dari tidak terlihat sampai menjadi nyata. Itu caranya Allah menciptakan alam juga dari alam yang tiada nyata sehingga menjadi alam nampak nyata pada diri. Begitu. Batas hitungan ya, batas hitungan. Ilmunya semar ya, yang datang menyamar, samar-samar datang menyamar ya. Semar itu dia samar-samar datang menyamar, yaitu mogobotongo ya, mogobotongo. Nah itu sebenarnya hitungan ya, hitungan joyoboyo ini ya. Mati semua sebenarnya, maka matikan semua, tiadakan semua, panakkan semua, tiadakan semua ya. Kecuali illallah, kecuali hanya Allah. Nah itu, hanya Allah saja yang ada maksudnya ya. Tiadakan segala sesuatu. Itu namanya panaul pana, tenggelam. Hanya kepada Allah semuanya. Kembalinya hanya kepada Allah segala-galanya. Begitu. Yang hidup dengan sendirinya ahad. Hanya Allah saja yang hidup, yang esa, yang berkuasa. Begitu. Tidak ada manusia sebenarnya ya. Tidak ada alam sebenarnya. Tidak ada isinya sebenarnya ya. Hanya Allah saja yang esa, yang kuasa. Dengan sendirinya ahad sebenarnya, tunggal sebenarnya, laisa dengan sendirinya. Begitu. Jangan kita merasa diri kita ada. Nah itu tidak ada. Zahir batin itu tidak ada. Syariat, tarekat, hakikat, marifat, musyahadah, mukasafah, mahabbah itu tidak ada sebenarnya. Hanya Allah saja yang ada. Nah itu. Begitu. Hanya Allah saja yang kuasa. Hanya Allah saja yang berkehendak. Hanya Allah saja yang berwujud dan berasa. Begitu sebenarnya. Tauhidlah dia, esalah dia, ahadlah dia, tunggallah dia, laisalah dia. Begitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ya susah juga kita pahami keilmuan ini ya. Karena yang kita pelajari itu yang tidak nyata, jadi akhirnya kita kebingungan dan kebingungan. Terutama kalau kita melarikan keilmuan pemahaman kita itu, kita larikan ke syariat, ke nyata ya. Itu yang bikin kita keliru sebenarnya. Jangan larikan ke zahir ya, larikan ke batin, ke dalam maksudnya. Maka bukalah basiroh kita, pandangan roh kita, maka bukalah pandangan hati kita ya. Nah itu, syiaul basiroh kita nyalakan, betul-betul nyalakan ya itu. Nah, ainul basiroh kita ya, benar-benar kita buka pandangan mata batin kita. Begitu, sejelas-jelasnya. Sehingga kita menjadi paham ya, paham diri. Nah itu. Itulah paham dari Syekh Siti Jenar sebenarnya. Pemahaman Syekh Siti Jenar sebenarnya seperti itu. Maka sudah tidak ada segala-galanya, hanya Allah saja yang ada. Tidak ada alam ini, hanya Allah saja yang ada. Tidak ada diri zahir dan batin, hanya Allah saja yang ada. Itu tauhidnya, itu tunggalnya, itu esanya, itu ahadnya ya. Itu sebenarnya pemahaman Syekh Siti Jenar. Karena kita zahir ini, syariat ini kita larikan ke zahir pemahaman Syekh Siti Jenar, akhirnya kita tidak pernah bisa paham. Cuma Syekh Siti Jenar tidak pernah mau menjabarkan, tidak pernah mau merincikan. Itu akhirnya keliru dan keliru manusia. Sehingga dikatakan ya, kalau kita mau belajar ilmu kemarifatan itu, perdalam dulu syariat kita. Nah itu, perdalam dulu syariat. Maksudnya kenapa? Supaya tidak lepas dari syariat. Maksudnya. Nah itu, kalau mau belajar kemarifatan, perkuat dulu syariat. Karena syariat itu adalah dasar awalnya kita untuk paham kepada agama.
dasar awal kita untuk paham kepada diri kita. Begitu, karena ilmu syariat itu adalah ilmu nyata. Sehingga ilmu makrifat ini kalau dinyatakan haram hukumnya. Begitu, maka jangan dikeluarkan. Simpan dia di dalam hati sedalam-dalamnya. Begitu sebenarnya. Nah itu. Sehingga Syekh Siti Jenar ya menjumpai saya sebenarnya. Syekh Siti Jenar itu pernah menjumpai saya pada bulan Suro kemarin ya. Tanggal 1 ya. 2023 maksudnya. Kenapa saya tentukan tanggal dan tahun ya? Karena ini nanti akan melegenda dalam artinya pemahaman ini kalau saya tidak tentukan tahun ya nanti jangan sampai berpuluh-puluh tahun dalam artinya nanti tahun berapa cuma 23 saja begitu maksudnya ya. Maka tanggal 1 bulan Suro kemarin 2023 ya yang ia mengatakan diri tempatnya Allah. Ini kata Syekh Siti Jenar kepada saya. Saya sedang buat konten ya. Sedang buat konten siang-siang dalam artinya menulis ya. Nah disitulah kesempatan itu saya dalam keadaan sadar ya. Sadar duduk ya. Ya sedang buat konten masa saya tidur. Begitu maksudnya. Nah disitulah Syekh Siti Jenar langsung datang berjumpa dan bertatap muka dengan saya. Insya Allah dengan izin Allah ya. Itulah kemampuannya Syekh Siti Jenar bisa menjumpai saya. Sehingga dan juga kelebihannya saya bisa memandang dalam arti bisa melihat wujudnya Syekh Siti Jenar. Saat itu maksudnya ya. Karena sesungguhnya kita ini adalah tunggal wujud. Tunggal hidup. Hidupnya Syekh Siti Jenar, hidupnya semua manusia itu adalah hidupnya saya juga. Hidupnya segala apa saja yang pada alam ini adalah hidupnya saya juga. Yang satu itu maksudnya, satu hidup, tunggal hidup itu. Nah, sehingga saya, insya Allah dengan izin Allah, saya diberikan melihat dan mendengar secara langsung dan bertatap muka dengan Syekh Siti Jenar pada siang hari pada saat saya sedang pembuatan konten. Yang ia mengatakan, diri tempatnya Allah. Ini kata Syekh Siti Jenar kepada saya insya Allah dengan izin Allah. Kalau percaya silahkan, tidak percaya pun boleh. Boleh juga komen ya. Nah seperti itu. Ini pemahaman nyata ya. Tidak ada dalam hadis ya. Tidak ada dalam dalil ya. Tidak ada Al-Qur'annya ya. Nah itu. Ini pemahaman yang nyata. Nah itu. Maka orang yang berilmu itu selalu dijaga oleh ilmu sebenarnya. Kalau saya mau kisahkan masih banyak kisah-kisah perjumpaan saya dengan Syekh ini ya. Perjumpaan saya dengan Sayyidina Utsman pada jam 9 ya. Jam 9 pagi ya. Insya Allah dan izin Allah bertatap muka dan berkata langsung kepada saya ya. Berjumpa, bertatap muka dan berbahasa. Berkalam maksudnya kepada saya. Yang ia mengatakan, wa kulli syahabati Rasulillah ya Sayyidina Utsman. Ini katanya. Insya Allah dan izin Allah. Saya bisa berjumpa secara langsung. Ya. Begitu pula dengan Syekh Maulana Abdul Majid Tuan Guru Pancor yang kiai terbesar tertua dalam artinya yang telah meninggal pada tahun 97 ya. Pernah juga bertemu dengan saya setelah meninggalnya sekitar tahun 2000-an ya. 2001, 2002 antara itu saya sudah lupa ya. Begitu juga Sayyidina Utsman sekitar tahun itu juga ya. Nah ia bertatap muka dan berjumpa. Dan saya lihat, saya dengar insya Allah dengan izin Allah ya. Saya bisa berjumpa, bertatap muka dan secara langsung. Dan ia berkata, kalau tidak betul-betul saya menjalankan kemarifatan ini dengan bahasa Lombok ya. Itu berarti saya tidak mendapatkan pusaka Lombok itu. Berarti pusaka Lombok itu adalah kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jangan ragu ya. Jangan ragu dengan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada saudara-saudaraku yang ada di Pulau Lombok, karena ini saya dipesan oleh Tuan Guru Pancor ya. Nah itu saya dipesan. Insya Allah dan izin Allah. Apabila telah nampak suatu bayang, Allah nyata, Allah serta pada diri sebenarnya. Pandanglah wujud diri yang zahir itu Muhammad yang menjadi sifat tiada berdaya, yang kuasa menguasai. Hanya Allah hidup ya, hanya Allah yang hidup, pemilik 6 berlian.
enam berlian yang terindah itu dari keseluruhan yang bernama-nama, tunggalkan, esakan, ahadkan menjadi satu nama dalam Allah. Begitu sebenarnya ya, insya Allah ya, begitu.